Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah suturuna wa tajawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah amal soleh yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam ini kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini memudahkan kita kelak menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi di dalam hadisnya mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berangkat di dalam rangka untuk memburu ilmu, fa insyaallah kelak di akhirat akan dimudahkan jalannya menuju ke jannah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan oleh hadis tadi. Bapak Ibu jamaah amal soleh yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini tema kita adalah dahsyatnya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat kita perlukan karena termasuk salah satu tema yang akan memprotek kita dari kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemaksiatan seorang hamba kepada Allah ini begitu terbiasa sehingga lupa akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, secara fitrah seorang muslim itu menginginkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kedua kebahagiaan ini tidak akan bisa diraih kecuali seorang muslim tadi mampu membina dirinya sendiri. Kebahagiaan ini tidak akan bisa diraih kecuali kalau seorang muslim tadi mau membersihkan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang muslim itu dalam kehidupan dunia dan akhiratnya itu hancur, itu karena kotor jiwanya, itu karena rusak jiwanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sams ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh orang yang mau mensucikan jiwanya, mau membersihkan dirinya, itu insya Allah akan aflah, akan beruntung, akan sukses. Kata para ulama, yang dimaksud sukses ini apa? An-najahu minal marhub wa husulul matlub, yaitu Allah akan Subhanahu wa taala akan memberikan, menyelamatkan dari sesuatu yang dia takuti. Di akhirat ada siksa ya, api neraka ya.
Jadi ketika orang tadi aflah, beruntung, Allah akan selamatkan dari siksa itu. Yang kedua, wa husulul matlub, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jannah, ya, kebahagiaan. Itu maksud daripada aflah. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang akan mendapatkan itu? Man zakkaha, orang yang mau mensucikan jiwanya, dirinya. Sebaliknya Bapak Ibu, waqad khaba man dasaha, orang yang mengkotori jiwanya, orang yang jiwanya itu tidak pernah terdidik dengan baik, tidak pernah beradab terhadap dirinya dengan baik, khaba, dia akan merugi. Berarti sebaliknya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tidak diselamatkan oleh Allah dengan apa yang dia takuti. Lah, salah satu cara mendidik, membersihkan jiwa seorang muslim itu adalah bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode bagaimana kita membersihkan jiwa kita, diri kita, itu adalah kita bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna muraqabah? Disebutkan oleh para ulama, muraqabah itu adalah yulzimu al-muslim ilallah fi kulli lahdatin min lahdatil hayah hatta yatimal lahal yakin bi annallaha mutalliun 'alaiha. Nah, ini. Seorang muslim hendaklah memperhatikan, ya, merasa diperhatikan di dalam setiap waktunya, setiap gerakannya, setiap aktivitasnya, sampai dalam dirinya itu ada keyakinan. Apa itu keyakinan? Bi annallaha mutalliun 'alaiha. Yakin bahwasanya Allah itu mutalliun, ya, selalu melihatnya. Selalu melihatnya, selalu mengawasinya. Nah, ini muraqabah. Wa alimun bi asrariha, meyakini seyakin-yakinnya dimanapun dia berada, kapanpun, di tempat manapun, baik ramai maupun sepi, Allah itu tahu aib-aibnya, rahasia-rahasia dirinya. Raqibun ala a'maliha, selalu mengamati apa yang dia lakukan. Ini muraqabah, ya. Qaimun 'alaiha ala kulli nafsin bima kasabat, ya, selalu memantau apa yang dia lakukan. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika dia mau membersihkan dirinya. Ya, merasa diawasi, merasa diamati, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun. Kalau sudah bisa seperti itu, tusbihu mustahroqatan bimulahadatillah, maka dia akan merasa Allah itu menenangkan dirinya. Kalau dia sudah merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, merasa diamati oleh Allah dalam segala geriknya. Syairatan bil ansi fi dzikri, akan merasa tenang dan tentram ketika disebut nama Allah. Ini imbasnya, akibatnya. Wajidatar rohah fituatihi, ketika dia itu dalam kondisi taat kepada Allah itu, hatinya, pikirannya penuh dengan ketentraman. Ini efek, ya, muraqabah efek. Raghibatan fi jiwarihi, selalu ingin
berdua dengan Allah secara terus-menerus. Mukbilatan alaihi, selalu mendatangi Allah. Bahkan ketika berpaling dari Allah dalam sekejap apapun, ya, dia merasa hatinya itu gundah. Nah, ini. Jadi kalau ada seorang muslim kok selalu merasa diawasi, merasa diamati, merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, jelas Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Selalu mendatangi Allah, selalu kalau disebut nama Allah itu tenang pikirannya. Kalau berpaling dari Allah 1 menit pun, 1 detik pun, dia akan merasa gundah. Maka benar, orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah termasuk orang yang muhsin. Orang yang muhsin, orang yang selalu menyerahkan jiwanya kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat yang ke-22, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, apapun kendala masalah yang dia hadapi, semua dia serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Wa huwa muhsin, orang itu termasuk orang yang muhsin, orang yang baik. Orang yang baik, orang yang berbuat kebaikan. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, orang tersebut telah memegang kokoh tali Allah yang kuat. Wa ilallahi akibatul umur, hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, pentingnya kita merasa seperti ini, ya, karena hari ini banyak yang merasa mereka itu bebas dari pantauan Allah, melakukan maksiat secara terang-terangan, bahkan menjadi pembiasaan. Maka wajar kalau kehidupannya menjadi carut-marut. Padahal hakikatnya Allah itu senantiasa mengetahui, jangankan yang dohir, yang tidak dohir saja Allah tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235, nggih. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah, Allah itu mengetahui apa yang ada pada dirimu. Fahdharu, maka hati-hati. Hati ngerasani bicara, ya, suudzon itu Allah tahu. Ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu, okay, kita harus merasa, ya, takut sekali, ya, dalam hati kita ketika berbuat maksiat sekecil apapun, ini memberikan dampak dan efek yang dahsyat luar biasa dari muraqabah itu. Ya, kalau kita lihat dari beberapa cerita, ya, dari para salaf, di antaranya Imam Junaid rahimahullah, beliau ditanya oleh sahabatnya tentang muraqabah, bagaimana praktek muraqabah ini dari para salaf ini. Semoga dengan cerita seperti ini mampu menggugah kita, mampu menjadi teladan bagi kita, mampu kita menirunya, ya, sehingga kita ini betul-betul takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kemaksiatan. Imam Junaid ditanya, bima yusta'anu ala ghadil basor. Baik Imam Junaid, bagaimana caranya Anda bisa terhindar dari melihat dengan ghadul basar, ya, melihat wanita yang bukan mahram dengan nafsu. Kenapa kok kamu kalau melihat wanita bisa ghadul basar, itu gimana? Karena memang setan itu memberikan
orang menggoda, setan itu menggoda manusia itu lewat pandangan. Ya, makanya pernah suatu ketika sahabat Ali itu melihat wanita tanpa sengaja, itu diingatkan oleh Nabi, ya Ali la tatabi an-nadroh fa inalakal ula. Baik Ali, jangan ikuti pandangan. Fa inalakal ula, yang pertama bukan gratis ya, tapi yang pertama rak sengaja ngoten niku lah, seleh bahasane ngoten. Wasani lah niki, wasani sahmun min siamin iblis. Yang kedua, hati-hati kalau diikuti terus, itu termasuk dari panah-panah iblis yang mampu menghujam di dalam hati. Betapa setan itu sabar luar biasa di dalam masalah menggoda wanita ini, menggoda laki-laki ya, untuk berzina. Karena dalam literatur para ulama, wanita itu dijadikan kopassusnya setan, pasukan intinya. Karena paling mudah untuk menghancurkan laki-laki yang taat kepada Allah itu dengan senjata perempuan. Ya, makanya betul Rasulullah itu menerangkan kepada kita tentang bagaimana prosesnya setan menggoda ya hamba Allah lewat wanita. Kata Nabi, kutiba ala ibni Adam nasibahu minazina. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Abu Hurairah, riwayat Muslim. Telah ditulis anak Adam bagian dari zina. Dosa kecil ini. Fal mudrikun dalika la mahalah. Mudrikun dalika la mahalah. Semua orang pasti rak ketang 1-2 pernah mengalami ya, melihat pernah seperti itu. Di antaranya itu. Apa kata Nabi? Fal ainani zinahuma an-nadhar. 2 mata ini zinanya melihat wanita dengan nafsu. Makanya kalau mengumbar pandangan itu bahaya sekali, bisa mencederai hati. Ketika di jalan ada perempuan cantik itu enggak langsung nundukkan pandangan, enggak istighfar, bahaya. Sampai rumah terpikirkan, mau ayu sopo ya. Nah, setan akan main terus. Kata Nabi, dari mata tadi ya, lanjut step berikutnya adalah wal udhunani zinahu ma'al istima'. Telinga ini zinanya mendengar. Cari info gitu ya, cari info. Kira-kira tadi yang saya lihat di jalan tadi cantik ini rumahnya mana gitu ya. Ya kalau anak-anak muda ya sekolah ning ndi, kuliah ning ndi. Yang sing tua-tua ya apa Pak? Golek wis rondo apa sih? Goleki jenenge sapa, alamatnya sapa, cah nom namanya, akunnya siapa. Oh, sudah tahu info sekolahnya. Cari temennya yang sekolah di situ, cari info lebih detail. Telinga pelan tapi pasti. Yang intinya nanti minta kenal gitu ya. Dapat nomor WA. Walisan zinahu al-kalam. Lesan itu zinanya adalah ngomong, merayu. Mungkin merayu itu bisa dengan lesan, bisa dengan tulisan. Terus mungkin pakai bahasa-bahasa yang ya bagaimana seorang perempuan tadi bisa luluh. Terus akhirnya dari dunia maya ke dunia nyata, kopdar. Dari situ mulai setan terus apa istilahnya ya, membumbui, mengipas-ngipasi. Dan prosesnya juga sabar dia. Dari tadi ya, dari mata tadi ya. Cari info, kemudian tangan lesan rayu, kemudian wal yaddu zinahuma al zina al batsu. Sudah kenal, sudah akrab ya. Akhirnya tangan memegang ya, gandengan padahal belum sah ya. Lah suatu kondisi, suatu ketika ada kesempatan ya, sepi, si perempuan rumahnya tidak ada orang tuanya, pergi luar kota,
Disinilah setan berperan. Warijlu zina huma al-khuta. Kaki itu zinanya melangkah ke tempat tadi maksiat. Ini semuanya masih dosa-dosa kecil ini ya. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, hati berhasrat. Terakhir Nabi mengatakan wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibu. Itu semua akan dibenarkan dengan kemaluannya. Baru berhasil zina. Inilah proses. Setan tuh menggoda manusia itu sabar betul. Makanya ketika tidak ada muraqabah berbahaya sekali. Makanya Imam Junaid mengatakan, dengan apa Anda bisa ghodul basor? Beliau jawab, bi ilmika anna nadharun nadhir ilaika asbaqu min nadrika ilal mangdur lahu. Karena saya meyakini bahwasanya zat yang melihat saya itu lebih dulu daripada saya melihat perempuan itu, sehingga saya malu. Jadi penglihatan Allah itu lebih cepat daripada penglihatan kita kepada maksiat. Sehingga saya takut sekali dilihat oleh Allah dalam kondisi maksiat. Dan ini nggih muraqabah. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini diterangkan ya, ini contoh-contoh muraqabah nih supaya menjadikan kita ini lebih semangat untuk meninggalkan maksiat. Karena banyak ya, kalau orang sudah maksiat dan lupa sama Allah itu hilang rasa takutnya kepada Allah. Jika seorang hamba bermaksiat, dhahabal khasyah, hilang rasa takutnya dia kepada Allah. Disebutkan qala Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar itu berkata, kharajtu ma'a Umar ibn Khattab ila Makkah. Saya pergi bersama Umar bin Khattab ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Melakukan perjalanan. Fa'arasna bi ba'dit thariq. Lalu kami berhenti istirahat di jalan. Fan hadaru alaina ra'in ala minal jabal. Oh niki Abdullah bin Dinar pergi bersama sahabat Umar istirahat di sebuah jalan, di pinggir jalan, nampak seorang laki-laki budak, laki-laki remaja yang turun dari gunung mengembala kambing. Umar, sahabat Umar ingin menguji bagaimana pengembala kambing ini muraqabah kepada Allahnya bagus enggak? Faqala lahu Umar berkata kepada pengembala kambing anak muda itu, budak ya. Ya ra'i bi'na syatan min hadal ghanam. Wahai anak muda pengembala kambing, tolong jualah kambing yang kamu gembalakan kepada kami. Kami mau beli. Apa kata pengembala itu? Qala ra'i. Pengembala kambing ngomong gini, innahu mamluk. Tuan, saya tidak berani jual kambing ini karena kambing ini ada yang punya, yaitu tuan saya. Faqala lahu Umar menjawab, kulli sayyidika akalaha adzibu. Kamu tinggal ngomong saja sama tuanmu bahwasanya satu kambing itu telah dimakan oleh serigala. Sekali lagi Umar gak ngajari bohong ya, ini nguji. Ngomong saja sama tuanmu bahwa kambingnya dimakan serigala. Dalam beberapa riwayat yang lain tetap tidak boleh, tidak mau. Ya sudah, saya beli susunya kambing yang agak gemuk itu. Tidak mau. Oh, enggak mungkin lah tuanmu tuh ngecek satu-satu susunya kambing. Kambing itu banyak banget gitu ya. Agak sedikit dipaksa. Ya, anak muda ini, pengembala kambing ini, budak ini langsung mengatakan gini, faqala al-abdu. Ya, sambil tangannya mengacungkan ke langit. Ainallah. Kalau tuanku itu enggak tahu
Kalau tuanku itu nggak melihat, kalau tuanku itu meskipun nggak ngecek, aina Allah, di mana Allah? Artinya si pengembala kambing ini itu merasa diawasi oleh, meskipun saya bisa berbohong, saya bisa saja kalau bahasa Jawa ini mukir, ngapusi. Tapi dia lebih muraqabahnya, lebih takut kepada Allah itu lebih tinggi. Dengan perkataan seorang pengembala tadi, fabaka Umar nangis, terharu. Subhanallah, masya Allah. Kita lihat seorang yang, ya kalau kita ibaratkan orang sekarang, ini pengembala urepe ning gunung, budak, tidak mengenal teknologi lah Pak. Istilah bahasane wong pinggir, wong desa, gitu ya. Tapi urusan iman jangan ditanya. Emas. Kalau kita tarik hari ini, wah, hidupnya enggak di desa, di kota, segala teknologi sudah canggih. Ya. Pinter, intelektualnya tinggi, gelarnya sarenteng gitu. Tapi urusan ketakutan kepada Allah ini semakin menurun. Dengan terharunya sahabat Umar kepada pengembala anak muda ini, Bapak Ibu, wa ghadha ala sayyidir ra'i. Niki Umar mengatakan, wahai anak muda pengembala kambing, antarkan saya ke tempat tuanmu yang punya kambing ini. Ya napa kok tak anter. Ternyata sahabat Umar Sahabat Umar fastaro hu minhu wa a'taqahu. Masya Allah, sahabat Umar itu membeli seluruh kambing itu sekaligus membebaskannya dari budak. Dahsyatnya muraqabah. Menghindar dari satu kambing untuk bohong, untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala ganti cash. Ganti apa itu, Pak? Ganti dengan yang lebih baik. Malah untuk apa itu? Sak kambing akeh, dan dia dibebaskan dari budak. Betul kata Nabi, man taraka syai'an lillah abdalahu khairun minhu. Barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah tadi, karena takut kepada Allah, karena diawasi oleh Allah, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Allah akan ganti yang lebih baik. Meskipun gantinya itu tidak harus materi. Ya, ada kisah lagi nih. Tidak harus materi. Tadi kalau budak ini materi. Ada lagi yang takut kepada Allah. Di zaman sahabat Umar ini ada kisah lagi. Kisah salaf ya. Ada seorang gadis penjual susu ini terkenal. Sahabat Umar tuh sebagai khalifah itu kalau malam itu keliling, memastikan rakyatnya itu ada enggak yang belum makan. Dia menjumpai ada satu rumah di malam hari itu masih padang lampune lah, teploke masih padang. Ternyata ada dua orang yang lagi ngobrol antara gadis penjual susu dengan ibunya. Ibunya ngomong, wahai anakku, beberapa hari ini susu kambing kita tuh nggak laku. Ternyata ada orang yang curang dalam menjual susu, mereka mencampur susu dengan air. Terus ibunya mengatakan begini, wahai anakku, bagaimana kalau susu kita juga kita campur dengan air biar kita bisa menjual sama-sama murah. Kata gadis penjual susu itu, wahai ibu, jangan, itu kan tidak dibolehkan oleh Khalifah Umar. Padahal Umar itu lagi nguping gitu ya. Kemudian
Ibunya mengatakan begini, wahai anakku, Khalifah Umar gak akan tahu malam-malam begini kita nyampur susu dengan air. Lalu anak gadis itu istighfar ibu, meskipun Khalifah Umar tidak tahu. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya kita dan Rabbnya Khalifah Umar. Ibunya langsung kaget ya, sadar, astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Mendengar percakapan gadis dan ibunya itu, seketika sahabat Umar itu memberikan tanda di rumahnya. Di pagi harinya sahabat Umar itu menawari ya, anaknya, anak putranya yang bernama Asim. Wahai Asim, habis subuh tawari, maukah kamu aku nikahkan dengan gadis yang solehah, gadis yang sangat beriman kepada Allah. Kalau mau, lamarlah dia. Rumahnya ada tandanya seperti ini. Akhirnya Asim ke rumahnya dan melamar. Dan alhamdulillah menjadi suami istri. Lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Laila. Laila itu tumbuh dewasa menjadi gadis, kemudian menikah dengan yang namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan menikah dengan Laila, punya anak Umar di Buyute, sehingga terkenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang mampu mengkayakan rakyatnya dengan sifat qanaah. Karena dia takut sekali kepada Allah. Takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu kedatangan tamu. Beliau lagi ngitung uang negara itu. Ditanya tamunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Amirul Mukminin, silakan masuk. Kamu kesini dalam rangka untuk kepentingan pribadi atau kepentingan negara? Kepentingan pribadi, wahai Khalifah. Seketika itu dimatiin sendiri. Tamunya kaget. Kenapa kok kita ngobrol harus gelap-gelap? Ya, karena minyak yang saya nyalakan untuk api ini uang dari negara. Saya khawatir keperluan saya dengan bukan urusan negara yang membawa saya siksa api neraka. Subhanallah ya. Betul, akhirnya karena beliau ini takut kepada Allah, rakyatnya itu sampai nolak zakat mal. Tawari, petugas amil zakat itu bagi. Kalau sekarang mungkin ya sembako. Wahai ibu, ini ada sembako dari Baitul Mal, tolong diterima. Ibu tadi ngomong, wahai Pak petugas amil, mohon maaf, saya ini sudah cukup dengan apa yang saya miliki. Tolong berikan sembako ini kepada yang lain. Barangkali ada yang lebih butuh daripada saya. Petugas amilnya ke rumah yang kedua. Jawabannya juga sama. Bukannya saya nolak, tapi saya sudah cukup dengan apa yang saya miliki. Mungkin ada yang lebih dari saya, membutuhkan, kasihkan. Rumah ketiga sama, keempat sama, kelima sama. Sampai bingung Pak, membagi ini di, tidak ada yang butuh ya. Kemudian sampai gimana ini ya caranya bagi harta kaum muslimin dari Baitul Mal? Jawabannya, gini aja, kita umumkan. Bagi siapa saja yang butuh, mohon ke, kalau istilah sekarang ya, ke kantor Baitul Mal. Tidak ada yang datang. Akhirnya gudang makanan kita buka saja, pokoknya musafir, orang miskin, siapa yang butuh ngambil karpe. Juga tidak ada yang datang. Insyaallah. Kalau sekarang gimana? Jangankan bangun ya, gire rebutan kok. Aniki luar biasa. Coba kita runut, gadis penjual susu meninggalkan yang haram, yaitu tidak jujur mencampur urusan susu dengan air. Murokobah, efek murokobah.
Subhanallah, betul kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, sesuatu yang maksiat karena Allah, dia tinggalkan meskipun berat, ya, maka dia akan diganti yang lebih baik. Meskipun tidak wujudnya sebagaimana pengembala kambing tadi yang berupa harta, tapi Allah berikan apa? Keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh, efeknya di situ. Yang kedua ya, diangkat derajatnya wanita penjual susu itu oleh Allah menjadi mantunya khalifah. Kalau khalifah itu pemimpin dunia ya, jadi mantunya khalifah. Ya. Ini Masya Allah ya. Maka betul kata Allah dalam surat Yusuf ayat yang ke-90, Allah berfirman, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam kondisi yang sempit, tawaran-tawaran menggiurkan tapi jalannya maksiat, tawaran-tawaran pekerjaan yang hasilnya Masya Allah tapi pelanggar aturan syariat, wayasbir, dia tetap sabar, bertakwa dan sabar. Janji Allah, fa innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sekali lagi Allah tidak akan menyia-nyiakan ketakutan kita kepada Allah di dalam meninggalkan yang haram. Ya. Pahala orang-orang yang berbuat baik. Balasannya tidak harus dunia. Diberikan keberkahan, ketenteraman. Ya. Anak turunnya itu menjadi qurrata a'yun. Sebagaimana kisah tadi. Jadi yang pertama tadi balasannya adalah berwujud duniawi ya, dikasih kambing yang banyak. Yang kedua balasannya dikasih anak-anak yang soleh. Yang ketiga, ini ada kisah yang ketiga. Balasannya sudah dikasih keturunan yang soleh, dikasih dunia lagi. Siapa itu? Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim, seorang ulama tabi'in itu. Beliau ini ketika muda melakukan safar, ini terkenal ya ceritanya. Beliau ini di sungai lagi berwudu, cuci muka lah, istirahat, menemukan apel ya. Beliau makan, saking lapar ya perjalanan, satu gigitan, langsung beliau sadar, ini bukan milik saya. Astagfirullahaladzim, ini apel siapa? Saya secara spontan ini langsung makan. Dia ingat hadis Nabi, barang siapa yang daging tumbuh dari barang yang haram, tidak lain adalah tempatnya di neraka. Satu gigitan ya ini ya. Dicarilah siapa yang punya kebun apel. Ketemu. Dia menyusuri sungai ketemu. Ketemu dengan petaninya. Ya, Pak, apakah Anda yang punya kebun apel ini? Bukan. Saya bukan yang punya ini. Yang punya ini rumahnya sana. Saya ini petaninya. Akhirnya pemuda ini, Sabit bin Ibrahim ini pergi ke rumah bapak itu. Kemudian mengutarakan, wahai bapak, assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai bapak, saya mohon maaf. Saya minta kehalalannya, minta keikhlasannya. Tadi saya di sungai menemukan apelnya panjenengan, kemudian saya saking laparnya saya tanpa izin memakan. Masya Allah. Bahwa bapak ini langsung melihat pemuda seperti ini tertarik, ya, tertarik. Ya. Saya nggak akan nyanyiakan nih, wes pokoknya saya harus manfaatkan betul ini. Ini anak muda yang langka, gitu ya.
Oke, saya mau menghalalkan apel yang kamu makan, asal 2 syarat. Syarat yang pertama, kamu harus bekerja dengan saya sampai 3 tahun. Waduh. Kalau sekarang gimana, Pak? Pak, bayar 1 juta. Ini bukan masalah bayar. Ini masalahnya mesti halal enggak. Nah, jangan suka maksa-maksa penjual atau maksa-maksa pembeli. Harus betul-betul antarodin, jual beli itu harus syaratnya harus sama-sama ridho. Kalau kepeksa ini bahaya ya. Khawatir ada enggak keikhlasan. Betul-betul pastikan sudah ikhlas belum. Betul. Dia lalu bekerja wis apa-apa. Daripada saya nanti masuk neraka enggak jelas sampai kapan berhentinya dan lebih sakit, lebih baik saya rekoso ning dunya mempertanggungjawabkan apa. Kemudian selesai 3 tahun dia bekerja. Syarat yang kedua apa, Pak? Sekarang syarat yang kedua, kamu harus menikahi anak perempuan saya. Tapi ingat, anak perempuan saya ini buta, tuli, pincang. Waduh, lengkap sudah penderitaan saya. Nikahi wong wedok koyo ngono ki piye coba tayangannya. Tapi karena takut kepada Allah, demi 1 gigitan apel itu menjadi halal. Akhirnya enggak apa-apa deh, saya nikahi. Dinikahkan, salam, matanya dengarkan, katanya kamu buta. Ya saya buta. Dijaga oleh bapak saya untuk melihat yang haram. Saya tuli, dijaga oleh bapak saya untuk mendengarkan yang haram. Saya pincang, dijaga bapak saya untuk dari melangkah yang haram. Akhirnya menikah, alhamdulillah punya anak. Anaknya termasuk imam madhab yang keempat. Siapa? Imam Abu Hanifah, yang bernama Nu'man bin Sabit bin Ibrahim. Insyaallah. Dapat 2 ya Pak ya. Dapat jodoh yang solehah, dapat apel sak kebun. Gara-gara mempertanggungjawabkan 1 gigitan apel. Betul kata Nabi, man taraka syai'an lillah abdallahu khairun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, muraqabah diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, akan mengganti yang lebih baik. Demikian dari saya karena sudah isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadikan kita lebih takut kepada Allah di dalam segala hal, terutama yang haram. Karena dengan kita bermuraqabah, efeknya sangat dahsyat sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.